Kang Deddy Mulyadi disambut meriah oleh ribuan warga Jakarta, teman-teman. Dan momen itu mengingatkan warga Jakarta yang mana Pramono Anung pernah melontarkan sindiran halus kepada Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Perbandingannya jadi liar semenjak dia sebagai seorang gubernur DKI menyindir Kang Deddy Mulyadi. Netizen menyebut KDM tuh punya DNA yang menyatu dengan akar rumput. Sementara gaya Pramono Anung dianggap terlalu formal dan birokratis gitu. Politik memang dinamis, tapi dukungan rakyat di lapangan tidak bisa bohong, teman-teman. Dan Pramono Anung, apakah di Jakarta pernah disambut oleh ribuan orang dengan kesenangan dan meriah seperti itu atau tidak gitu. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat di Jakarta itu lebih menyenangi Kang Deddy Mulyadi ketimbang Bapak Pramono Anung, teman-teman. Bahkan ada salah satu warga Jakarta yang meminta langsung kepada Kang Deddy Mulyadi agar Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur DKI setelah Kang Deddy Mulyadi selesai di Jawa Barat, teman-teman. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Tapi saya akan menampilkan video-video bagaimana Kang Deddy Mulyadi disambut meriah oleh warga DKI. Silakan. Sambutan KDM udah kayak presiden. KDM di Jakarta nggak bisa masuk, nggak masuk, ditarik-tarik lagi. Tutup. Om Jen. Ya. Masuk pun ditarik-tarik lagi. Saudaraku, kali ini kita akan ngobroli tentang kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung vs atau dengan kita bandingkan dengan KDM Deddy Mulyadi dalam hal penanganan premanisme.
Ini menarik karena di Jakarta sekarang lagi gencar Polda Metro Jaya menangkap para preman. Satpol PP menurunkan bendera-bendera ormas yang terpasang di jalanan. Ini simultan bersama-sama gitu loh. Terus yang menarik, salah satu contoh case-nya adalah Polda Metro Jaya menangkap para juru parkir yang meminta uang kepada pemilik mobil yang parkir itu di luar kewajaran. Ya, umumnya misalnya kalau nggak salah itu kejadiannya kan di Tamrin City, Abang. Kurang lebih biasanya normalnya kan 5.000. Tapi rupanya malah sampai 20.000 nggak mau, sampai 30.000. Rupanya tukang parkir ini kejebak karena yang di palak itu adalah polisi yang memang sedang menyamar untuk tahu bagaimana pemerasan pada dunia perparkiran. Dan itu terjadi, akhirnya 6 orang ditangkap. Dan setelah ditangkap, ujungnya apa? Ujungnya adalah tidak ditahan, dilepas lagi, hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Ini saya lihat kebijakan seperti ini sudah lama modelnya, tidak berubah. Apa yang dilakukan Satpol PP, Pemda dengan Polda ini tidak menyatu, tapi ego masing-masing berjalan sesuai dengan anunya masing-masing. Pertanyaannya adalah orang yang sudah dilepas akibat melakukan pemalakan di parkir seperti itu atau di pasar-pasar ya, tukang copet ya. Setelah dilepas ya, hanya dengan menandatangani pernyataan bermaterai tidak mengulangi lagi. Pertanyaannya, apakah membuat jerah ataukah justru ini akan membuat mereka belajar untuk meningkatkan kualitas premalismenya, sehingga menanti bukan hanya malak tapi mungkin bisa jambret, bisa merampok dan seterusnya. Dan biasanya yang terjadi kalau maling-maling kecil dibawa ke penjara, keluar malah tambah pinter karena diantara mereka yang di penjara bisa saling belajar, ya kan, sehingga meningkat menjadi tukang curi motor misalnya. Oke, jadi ini terjadi karena apa? Aku melihat polisi ini tidak simultan programnya dengan Polda, dengan Satpol PP, dengan Pemda, sehingga yang terjadi hanya masing-masing bergerak. Sama seperti Satpol PP setelah menurunkan bendera ngapain? Nggak ngapa-ngapain, selesai kan? Nah, ini yang membedakannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lepas dan tidak terbina. Beda dengan pendekatan yang dilakukan oleh KDM. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melakukan pendekatannya adalah orang-orang yang memang berurusan dengan hukum, mereka harus diproses. Tapi orang-orang yang tidak berurusan dengan hukum ya, atau masih berhukum kecil, mereka dibina, dibawa ke barak militer.
Jadi orang-orang yang tadi juru parkir liar, kalau dimasukin penjara, kan memang perhitungannya jelas. Satu, mereka tidak kerja lagi, tentu penghasilannya keluarga hilang. Terus ditengok oleh keluarganya bangke ongkos ya untuk nengoknya. Belum kemudian membuat mereka tidak punya pendapatan. Akhirnya tulang punggung keluarga berubah. Sehingga yang terjadi bukannya menyelesaikan masalah, bahkan terkadang munculnya kemiskinan baru akibat tulang punggungnya orang laki-laki yang menjadi tulang punggungnya dimasukin penjara. Jadi memang dilematis, akhirnya daripada biayanya lebih tinggi kalau dimasukin penjara, ya mereka dilepas saja. Itu kebijakannya DKI, dilepas. Nah, dengan jaminan tidak jelas lagi karena tetap meresahkan masyarakat. Tidak ada jaminan, mereka tidak balik lagi, besok parkir lagi dan malak lagi, ya kan. Tapi kalau Deddy Mulyadi, yang terjadi orang-orang seperti ini adalah diinventarisir oleh Polsek, oleh Bimas, kemudian mereka dibawa ke barak militer. Itu yang rencana Deddy Mulyadi akan lakukan, dibina. Nah, orang yang dibawa ke barak militer ini, mereka dibina. Selama dibina, karena mereka perbuatan kriminalnya ringan, ya, tindakan tindakan ringan, maka kalau dibina mereka kemungkinan akan ada perubahan. Karena selama dibina misalnya 1 bulan sampai 6 bulan, dan itu pasti akan merubah mental mereka, merubah sikap hidup mereka. Dan selama dibina oleh Deddy Mulyadi, direncanakan nanti keluarganya tetap ditransfer uangnya dibayari oleh Deddy Mulyadi, oleh Pemda dalam hal ini, gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang ini selama di dalam camp, selama dibina, mereka sekaligus dipekerjakan di proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek Pemda. Jadi kalau Pemda membuat jembatan misalnya, mereka jadi kulinya, mereka jadi tukang batunya, mereka jadi tukang angkut tanahnya dan seterusnya. Dan selama di dalam pembinaan mereka tetap di barak, ya, tetap di dalam pembinaan militer, ya kan. Nah, cuman gaji atau penghasilan dari orang tersebut tidak diberikan kepada si pekerjanya, tapi langsung diberikan ditransfer kepada keluarganya, kepada istrinya. Sehingga dengan cara seperti itu, selain terjadi perubahan sikap, perubahan disiplin, perubahan mental, perubahan karakter, perubahan ini akan menekan angka premanisme, ya, akan menekan kenakalan orang-orang dewasa, karena pendekatannya jauh lebih simultan, jauh lebih holistik, tidak parsial, tidak egosentris. Sehingga pada saat pendidikan militer kan semua diturunkan, tim kesehatan, tim psikolog, semuanya dilakukan pembinaan termasuk keluarganya. Tapi kalau cuma tindakan kriminal seperti tadi memalak parkir liar kemudian dilepas, mereka bisa jadi besok akan mengulangi karena tidak ada pembinaan. Inilah kebijakan yang ekosektoral di Pemda DKI Jakarta. Apa sih bedanya Pramono Anung dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi? Pramono cuma ngomong doang kayak mamanya Ibu Mega, kayak sama dengan kayak si Anies Baswedan, si Abah, ngomong-ngomong doang tapi gak kerja. Nyalah-nyalahkan banjir dari Jawa Barat, dari Bogor gitu loh. Padahal kata Kang Deddy, yang pengusaha yang bangun di daerah Bogor tuh pengusaha Jakarta. Mengatakan sekarang macet di kota Bandung nomor 1 di Indonesia. Padahal yang ke Bandung
tiap akhir pekan dan weekend itu siapa? Orang Jakarta semua yang ke Bandung. Dan kota Bandung itu kota-kota kecil, bukan kayak Jakarta, kota metropolitan atau ibu kota. Itu bedanya sangat jauh, asal-asal cuma bisa ngomong dan menyalahkan. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi yang katanya gubernur konten, tapi kontennya isinya kerjaan. Kontennya yang dilakukan Kang Deddy adalah memutuskan suatu pekerjaan langsung di tempat. Ya, dia memperbaiki saluran air, sungai, kemudian relokasi warga, menolong warga miskin dan sebagainya secara langsung di tempat. Beda cuma gubernur yang APBD-nya itu sampai 70 triliun rupiah, tapi kerja cuma ngomong-ngomong doang. Apalagi yang wakilnya itu mempromosikan minimarket miliknya sendiri gitu loh, bukan kerja. Jauh dong bedanya lawannya antara Pramono dan KDM. Bos, tinggal gerak ye bodak sabelang geus mulai gerengseng euy. Geus mulai sunar sinir ka Gubernur Jawa Barat. Pramono sinir KDM Bandung kota termacet nomor 1 di Indonesia cenah. Ya kakang curiga lembaga survei nyurvei kerjam init balik gawe atau sakolana bodak Bandung. Atau ente manehna nyurvei Sabtu Minggu kawasan wisata di kota Bandung anu macetna teh ku barudak manehna keneh. Ya bos, sama macetnya Bandung tapi tatetot klakson. Ngelakson bodak Bandung wan saukur nyapa ka babarturana sorangan bos. Ya ngaranna pamimpin kuduna teh saling merangkul bos, saling bahu membahu membangun Indonesia emas, Indonesia maju. Barudakna pinter, gizina alus, eueuh kamiskinan, eueuh koruptornya. Lain sundar sinir teh jelas kos kieu patutnya bos cek kakang mah euy. Kumaha Indonesia rek maju amun pamimpinna tipikal kos kieu. Hidup pers. Halo warga Jawa Barat, ada video nih yang seliweran di beranda TikTok saya. Jadi pada saat itu KDM ya, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu ke Jakarta. Nah, di saat ketemu masyarakat di sana ada orang yang mengatakan, Kang Deddy kalau sudah di Jawa Barat di Jakarta ya. Mungkin maksudnya setelah di Jawa Barat jadi gubernur, di Jakarta jadi gubernurnya. Nah, ini nih, warga Jawa Barat kira-kira setuju nggak kalau Kang Deddy ke Jakarta? Terus warga Jakartanya mau nggak kalau Kang Deddy bener di Jakarta nanti? Nah, buat sahabat-sahabat TikTok, supaya kita bisa tahu, tolong komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow, like, serta share akun ini. Nih saya perlihatkan videonya. Oke teman-teman, saya kira tidak ada pejabat daerah hari ini yang memiliki power politik yang mampu kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat seperti Kang Deddy Mulyadi. Coba teman-teman siapa sebutkan nama satu saja pejabat daerah yang seperti Kang Deddy Mulyadi dalam hal kepercayaan masyarakat ya, tidak ada teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur memang bekerja dengan baik. Apa-apanya itu berdasarkan atas kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat di Jawa Barat. Jadi tidak heran kalau warga Indonesia, tidak hanya Jawa Barat hari ini, menginginkan agar Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di daerahnya gitu. Dan tidak sedikit yang mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk maju Pilpres 2029, tetapi kayaknya Kang Deddy Mulyadi lebih memilih untuk fokus menjadi gubernur dulu di Jawa Barat karena ingin membenahi Jawa Barat terlebih dulu sebagai daerah asalnya. Karena Kang Deddy Mulyadi secara kejiwaan memang punya kesadaran penuh, perhatian penuh terhadap kesundaan ya teman-teman. Kita bisa melihat dari program-program Kang Deddy Mulyadi yang mulai dari perbaikan infrastruktur, perbaikan jalanan yang rusak, pembangunan rumah dengan gaya-gaya Sunda, ya, mengembalikan budaya-budaya Sunda, ya, sehingga masyarakat di Indonesia juga mengenal apa itu Sunda, teman-teman ya. Ini menjadi perhatian kemudian oleh banyak orang, teman-teman, tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi mampu mengenalkan budaya Sunda, ya, dengan kinerja-kinerjanya, teman-teman ya, dengan anggaran yang cukup kekurangan lah teman-teman. Kang Deddy Mulyadi dengan kecerdasannya sebagai seorang pemimpin memilih untuk merelokasi sejumlah dana untuk gubernur
direlokasi guna kepentingan-kepentingan di masyarakat, ya. Saya kira dari situ saja, ya, Kang Deddy Mulyadi mendapatkan kepercayaan publik di Indonesia. Jadi tidak heran kemudian kalau di Jakarta, di Sumatera, atau di mana saja, di Jateng, ya, menginginkan agar Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur di daerah mereka atau bahkan menjadi presiden di 2029, teman-teman, ya. Ya, mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.